Habib ini tukang cabul. Habib itu bukan nabi atau malaikat. Keturunan nabi bukan nabi. Lagi-lagi sangat memiriskan. Terjadi lagi dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum tokoh agama. Seorang yang disebut Habib. Yang jelas Habib itu bukan nabi ataupun keturunan nabi, tapi bukan nabi. Mereka yang bangga menggunakan gelar Habib ini adalah manusia biasa juga, yang masih punya daging dan darah, bahkan masih bisa bergemuruh syahwat biologisnya. Orang-orang zaman sekarang yang bangga memakai gelar Habib bukanlah malaikat, bukan orang yang mampu menuntaskan semua persoalan umat, atau istilahnya bukanlah sang satria piningit atau Imam Mahdi. Sudah ada berapa banyak orang yang menggunakan dan bangga dengan gelar Habib. Apakah mereka yang bangga dengan sorbannya itu telah membuat perubahan besar? Atau malah asik dengan sanjungan dan penghormatan yang diterimanya, sehingga abai dengan persoalan-persoalan umat yang membutuhkan keberanian dan kecerdasan untuk menyelesaikannya. Dan nyatanya permasalahan umat masih terus saja bergemuruh. Masih saja banyak umat yang berpikir sempit, yang mudah digiring-giring untuk kepentingan politik kekuasaan. Banyak umat yang menerima doktrin dengan membabi buta. Tidak banyak umat yang diajak berpikir cerdas sehingga mendapatkan pencerahan. Justru yang kita lihat di Indonesia ini, ada banyak umat yang bisa dengan mudah terpancing emosinya karena terlalu mengagungkan sosok yang disebutnya Habib. Padahal bisa saja preman yang dihiasi gamis dan sorban kan bahaya. Maka karena itulah oknum-oknum yang memakai gelar Habib ini melihatnya sebagai peluang pasar. Apalagi kalau sedang menganggur dan sulit mendapatkan kemewahan hidup serta kenyamanan fasilitas. Maka kesempatan mendapatkan semua urusan dunia bisa diraih dengan bangga memakai gelar atau sebutan Habib, dan melihat kenyataan bahwa masih banyak umat yang begitu lugu dan bodoh. Maka kesempatan ke arah itu sangat terbuka lebar. Pangsa pasarnya masih terbuka lebar. Sebut saja nama seperti Rizik dan Bahar. Mereka telah berusaha menggunakan sebutan Habib ini untuk tujuan memuaskan para bohirnya dalam panggung politik, atau tujuannya adalah meraih kekuasaan duniawi. Tapi apa daya, meskipun masih banyak umat yang lugu dan dungu, tetapi masih banyak juga warga Indonesia yang masih waras, sehingga melakukan perlawanan terus-menerus. Dan kini Bahar Smith dan Rizik pun sudah dikerangkeng. Bukti negara masih peduli, negara masih kuat dan perlu terus didukung untuk mengurus ideologi yang menyesatkan pikiran tersebut. Mendengar kasus dugaan pencabulan atas nama Habib Yusuf bin Lukman Al-Kaf, kalau terbukti melakukan perbuatan itu, sangat tidak cocok menggunakan kata Habib. Justru akan mencoreng lebih perih lagi kata Habib ini. Cukuplah Bahar dan Rizik yang sudah sangat mengotori kata Habib ini. Lalu ada kasus pencabulan lagi, malah makin menjadi-jadi. Maka bisa jadi para habaib yang baik dan lurus jalannya, yang sudah sering dipanggil Habib pun akan enggan menggunakan kata Habib ini. Beliau akan malu. Ini mirip-mirip dengan Islam, yang karena digunakan ISIS untuk membantai, malah akhirnya Islamophobia pun muncul di beberapa negara, termasuk Eropa. Jangan sampai muncul lagi istilah Habibphobia. Tapi syukurlah ada Habib Kribo yang mengacaukan dunia perhabiban, yang sangat disanjung-sanjung itu oleh para kadrun.
Dengan gaya khas beliau, para habaib yang gemar berjualan agama semuanya pada buyar, termasuk para bohir yang juga gemar menunggangi agama. Buyar bin Ambyar. Semua peta politiknya yang hanya bisa jualan agama akan kocar-kacir. Para bohir ini sangat senang kalau banyak umat yang masih lugu dan dungu, karena dengan begitu akan mudah sekali digiring-giring. Cukup menyediakan nasi bungkus berkaret 2 dan 1, maka demo bisa jalan. Lawan-lawan politik bisa ditekan dengan mengerahkan massa, bahkan bisa mengganggu pemerintahan. Yusuf Lukman Al-Kaf ditangkap oleh Satreskrim Polres Pamekasan karena sudah ada bukti dugaan kasus pencabulan anak. Namun adik dari Yusuf, yang juga dipanggil Habib atau Habib Hasan, tidak terima penangkapan ini, dan ia mengatakan bahwa Yusuf ditangkap saat hendak mengisi pengajian di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Maka dengan begitu, kesannya polisi zolim dan penuh paksaan terhadap aksi penangkapan ini. Padahal tidaklah demikian. Dan lagi-lagi, orang-orang yang tidak mau dituduh salah meskipun telah berbuat salah selalu bisa menggunakan agama sebagai alat saja. Si Yusuf ini sudah 2 kali mangkir dari panggilan, maka wajar saja kalau dijemput. Tapi namanya orang licik sih, ingin memanfaatkan situasi. Apalagi banyak massa yang bisa dikerahkan. Bahkan pemanggilan itu sudah dilayangkan sejak bulan November 2021, jadi tahun lalu. Dari serangkaian penyelidikan, lalu penyidikan, kemudian kepolisian memanggil saksi hingga status penetapan tersangka pun sudah sangat memenuhi. Jadi wajar kalau dijemput paksa. Dan lagi-lagi, setelah penangkapan itu, massa yang dikerahkan pada dasarnya tidak mengetahui secara detail persoalannya. Bahkan meskipun sudah diberitahu bahwa penceramahnya itu tukang cabul, mereka tidak akan percaya karena sudah silau dengan sebutan gelar Habib dan pakaian gamis dan sorban. Serasa manusia paling suci. Karena massa pendukung Yusuf ini memang hanya dimanfaatkan saja, sehingga mereka tidak tahu kalau proses hukum sudah berjalan. Berdemo dan meminta Yusuf dibebaskan adalah tindakan main paksa. Bahkan bisa dikatakan malah menghambat proses hukum ini. Kita dukung kepolisian. Maju terus, jangan kasih kendor. Siapapun dia, mau sorbannya besar kayak bang mobil truk, kalau salah dan keji melanggar hukum, maka harus diproses sampai tuntas. Jangankan Yusuf, Rizik dan Bahar saja bisa dikerangkeng. Maju terus Indonesia, singkirkan para benalu penjual agama.